ada zamannya. Kita masih ingat nggak? Zaman dulu kita kalau pelayanan pakai OHP, masih ingat? Ya, slide lagu kita belajar kan pakai slide ya, pakai OHP, tampil di monitor ya, ada lagu-lagunya. Sekarang ini zamannya sudah berbeda ya. Sekarang ini udah zaman digital, teknologi digital. Bapak Ibu, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa hamba Tuhan di depan gitu ya. Terus saya bilang begini, iya Pak, sekarang ini zamannya internetan gitu kan. Terus beliau bilang begini sama saya, oh internet di sekretariat saya baru saya matikan. Internetnya baru dimatikan. Loh, kenapa Pak dimatikan? Betapa pentingnya internet zaman sekarang gitu kan. Oh iya, soalnya biayanya besar. Jadi saya matikan internetnya. Itu menjadi satu red point buat saya. Loh, saya langsung kaget. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekarang ini kita memasuki era digital teknologi. Era digital itu apa Bapak Ibu? Ya, era digital itu seperti apa? Ada yang mungkin bisa ngebayang, berkhayal dulu, kira-kira saya udah ngerti nggak sih sebenarnya digital itu seperti apa? Ya, digital itu adalah suatu era di mana kita itu sudah menggunakan peralatan, menggunakan media digital di dalam kesehariannya kita. Contohnya apa? Sekarang saya mau nanya, siapa yang bangun tidur seperti Pastor Kevin Low kemarin, yang melek matanya dilihatnya handphone duluan siapa? Siapa? Ayo ngaku, ngaku. Nggak ada, ayo ngaku. Pastor Jawil, Pastor Kevin udah pasti. Iya kan, yang lain mana? Terus terang aja, bener nggak kita bukannya melek liatnya handphone? Betul? Oke, kalau sebagian belum, ya. Pernah dengar kata-kata istilah-istilah sekarang itu Internet of Things, Cloud, pernah dengar? Ya, Big Data. Ibu Sri Mulyani 3 tahun yang lalu pernah ngomong di koran Kompas. Gereja yang kaya, negara yang kaya adalah negara yang menguasai data. Makanya kenapa terjadi peperangan antara Amerika dengan China, salah satunya mengenai data Bapak Ibu. Gimana dengan kita gereja? Kita mesti menyadari, kita nggak bisa lagi berpisah dalam hidup kita setiap hari dengan teknologi digital, udah nggak bisa. Siapa di sini yang punya cucu, masih kecil-kecil, mereka sudah megang handphone main game, siapa? Ada? Sudah mulai melihat anak-anak kecil, mereka tuh main game. Mereka lebih jago dari kita buka YouTube. Mereka nontonnya kartun, SpongeBob. Tapi bukan nonton di TV, tapi di YouTube, ya? Inilah zamannya kita Bapak Ibu. Kita nggak bisa lari dari zaman era digital ini. Kita nggak bisa lari kemanapun, ya. Survei yang dilakukan, ya di tahun 2018 kemarin, penduduk Indonesia itu 268 juta. Banyak banget ya, 268 juta. Ya, 355 juta orang, ini artinya 133% penduduk Indonesia punya lebih dari satu handphone, mereka mengakses internet. Mengakses internet. Kita nggak bisa lagi lepas dari internet. Jadi kalau yang kemarin matikan internet di gereja, harus dipasang lagi internetnya. Karena kita nggak bisa lepas dari internet. Kalau kita lepas dari internet, kita kembali ke zaman batu nanti. Kita nggak tahu apa-apa. Kita mesti masuk ke zaman ini. Ya, 355 juta orang Indonesia punya lebih dari satu handphone mengakses internet. Coba lebih jauh lagi kita lihat, ya. Ini Bapak Ibu. Kalau kita berbicara mengenai angka, mereka akses internetnya dari mana? Ya, mereka akses internet dari mana? Mereka mengakses internetnya 60% mereka mengaksesnya menggunakan smartphone. Bisa diangkat smartphone kita semua? Siapa yang udah pakai smartphone? Jujur kita angkat aja semua setinggi-tingginya, masih pagi. Semua pakai smartphone ya. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Artinya apa? Penduduk Indonesia 60% rata-rata menggunakan smartphone, ya. Terus lebihnya 22% menggunakan notebook. Saya sengaja bawa notebook ke depan Bapak Ibu. Ya, biar kita bisa mudah bayangin. Akses internet itu bisa kita pakai notebook, bisa pakai smartphone, akses internet, ya. Terus juga ada yang menggunakan tablet ya, pakai iPad ya, Samsung juga ada ya. Jadi macam-macam. Nah, kemudian lebih jauh lagi. APJII ya,
Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia melakukan survei tahun 2018 lalu. Bapak Ibu tahu, kira-kira berapa persen orang Indonesia setiap hari rata-rata mengakses internet? Berapa persen? Ada yang tahu? Kita ujian. Tahu nggak Bapak Ibu? Orang Indonesia rata-rata menghabiskan waktu nongkrong matanya di depan smartphone itu 3-4 jam satu hari. 3-4 jam satu hari itu tahun 2018. Barusan ada survei 2019 ini, tapi ini belum valid datanya. Bapak Ibu tahu orang Indonesia mengakses internet berapa jam? Mau tahu? Tebak berapa jam? 6. Berapa? 12. Berapa lagi? Bapak Ibu tahu, rata-rata orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengakses internet 8 jam. Sepertiga hidupnya kita sehari 24 jam. Bapak Ibu sebagai gereja, kita mau nggak manfaatkan teknologi ini? Mau nggak? Ini challenge-nya kita gereja. Kita seringkali tidak menyadari. Saya ini sering keliling Bapak Ibu ke gereja-gereja. Mereka sering bilang sama saya begini, Bu Fania, aduh ngapain saya pakai sistem online, internet nggak usah. Saya ini gereja kecil, jemaat saya cuma 50 orang katanya. Saya nggak butuh sistem. Betul, kalau kita berbicara angka 50 nggak perlu sistem, pakai WA juga bisa. Betul nggak? Tapi jangan lupa Bapak Ibu. Ini hal yang sangat menarik sekali. Ya. Oke. Bagaimana gereja dapat beradaptasi di era digital? Jangan lupa, kita kalau tidak relevan dengan zamannya kita akan terguras dengan zamannya kita. Betul? Ya. Kita akan terguras. Kita mesti perhatikan, zaman digital ini anak-anak milenial itu gaya hidupnya apa sih? Maunya semuanya cepat. Tidak ada yang tidak mau cepat. Mereka lebih suka makan mie instan, betul nggak? Betul nggak? Makanan-makanan cepat saji itu ramenya minta ampun. Segala sesuatu maunya cepat. Siapa sih manusia nggak mau cepat? Kita kemarin aja Pak John Moge, pastor cerita sama kita. Buat struktur gereja aja yang apa? Simple, betul? Sekarang zaman sudah berbeda Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau berlambat-lambat dalam pelayanan, kita akan terguras. Kita akan tertinggal, itu udah pasti. Kita akan mati. Jangan sampai kita nanti terlena, kita gereja terlena, nanti malah kejadian seperti yang dialami di Eropa. Diprediksi tahun 2040 di Eropa gereja akan tutup semua. Kita mau seperti ini? Mau? Jangan mau. Gereja itu kita mesti harus bisa mengantisipasi. Gimana kita melayani jiwa-jiwa bukan lagi sebatas di mana kita sekarang berada. Contoh ya. Oke, kita lihat apa sih yang bisa diterapkan oleh gereja menggunakan teknologi? Ya, apa sih yang bermanfaat untuk kita? Banyak sekali sistem-sistem yang bisa dipakai oleh gereja. Ya, pertama